lagi, shalom. Siapa yang siap bersuka cita di dalam Tuhan pada siang hari ini, boleh kita sama-sama lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Mari saya jemput untuk Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami datang di gereja-Mu BSD Church Tuhan. Menyatukan hati kami memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau siap mencurahkan setiap berkat-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami siap menyambut Engkau dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita bagi Tuhan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu memuliakan-Mu. Pujian kita kepada Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan.
berkuasa, ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Sekali lagi, pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan di atas Bapak. Amin. Yeah. Sama-sama nyanyikan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada amin? Amin. 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 Kerajaan yang berkuasa di bumi. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Katakan, puji Allah yang kekal. Dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Dan perbuatan-Mu puji Allah. Sekali lagi, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Dia luar biasa. Amin. Mari terbang bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan saya. Kau kuatkan aku, Kau hibur aku. Saat susah Kau jadi sandaranku. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu. Bukan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu. Aku sungguh hebat. Terbang tinggi
Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Mereka bergerak tidak menjadi lesu. Mereka tidak menjadi lelah. Amin. Haleluya. Terbang tinggi, terbang tinggi dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Terbang tinggi, terbang tinggi dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Terbang tinggi, terbang tinggi, bukan aman bersamamu Tuhan, bukan aman bersamamu Kami aman bersama denganmu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam segala hal apapun Tuhan, Kau menjadi kemenangan kami. Dan kami melihat bukti kasih-Mu bagi setiap kami nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Di dalam altar-Mu Tuhan yang kudus. Di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Mari kita nikmati Tuhan sama-sama pada siang hari ini. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku.
kami Tuhan. Haleluya, Kau kemenangan kami. Kami sepakat, kami tinggikan syukur kepada Tuhan. Mari naikkan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik, sungguh baik. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan pagi hari ini, siang hari ini, kami percaya bahwa kami ada di pihak Tuhan. Dan kemenangan itu ada dalam hidup kami. Thank you Lord. Thank you, Jesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, kami
tetap percaya Tuhan. Kami punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amin. Sekalipun di dalam lembah kegelapan, kami tak pernah takut. Sebab Engkau setia, Engkau ada di pihak kami. Engkau berikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Walaupun masalah tetap percaya, terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, yang Kau itu tak berpindah. Bila menjadi nyanyian buat doa kita pada siang hari ini, percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Dia yang punya kuasa. Dia setia. Dia tidak pernah meninggalkan setiap umat-umat yang dikasihinya. Umat-umat yang setia, berharap kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan walaupun masalahku masih ada, hari ini aku mau katakan, aku mau tetap setia. Rencanamu terindah bagi kami. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun boleh kita berdiri bersama-sama sampai kita akan kedua
Kami mengucap syukur siang hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu akan jadi rema yang hidup, sehingga setiap kami akan betul-betul melihat kebaikan Tuhan. Apapun keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, kami mau belajar untuk percaya. Bukan dari apa yang kami lihat, tapi apa yang firman-Mu katakan. Bicara buat kami semua Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya berdoa gereja ini melewati segala keadaan apapun hari-hari ini, saya tetap percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Sepanjang hari ini dari tadi pagi saya diminta untuk berbicara tentang keluarga, dan karena tidak kebetulan juga belakangan ini sudah banyak krisis-krisis yang terjadi. Jadi saya mengambil tema keluarga di tengah krisis. Bagaimana kita sebagai keluarga di tengah krisis bisa keluar menjadi pemenang, saudara. Amin ya. Tadi setelah ibadah selesai ketemu dengan beberapa orang, hampir kebanyakan semua berbicara tentang krisis ekonomi juga. Saya juga menerima banyak DM yang konseling, berbicara tentang minta masukan, nasihat, lagi-lagi tentang krisis ekonomi juga. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu, tapi secara khusus saya nggak akan berbicara tentang kondisi ekonomi, tapi saya akan menceritakan kepada Bapak Ibu satu keluarga di Alkitab yang luar biasa, bagaimana ketika mereka di tengah krisis, mereka bersikap. Bagaimana mereka harus punya attitude ketika krisis itu terjadi. Tadi saya berbicara dengan beberapa keluarga yang sedang menghadapi krisis, dan biar melalui cerita keluarga di Alkitab ini kita bisa belajar sesuatu. Saya mengajak Bapak Ibu membuka kitab Yeremia pasal 35. Yeremia pasal yang ke-35. Kita akan membaca mulai dari ayat 1, Yeremia pasal 35, mulai dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita akan membaca ya, Yeremia pasal 35, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rehab. Bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan ke dalam satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Jadi Tuhan nyuruh Nabi Yeremia ngetes satu keluarga, menguji satu keluarga, yaitu namanya keluarga Rehab. Ujiannya apa? Suruh minum anggur. Loh kok bisa ujiannya seperti itu? Ayat 3. Maka aku menjemput Yasanya bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rehab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Masyea bin Shalom penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rehab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan, lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Jadi Anda bayangkan Yeremia disuruh Tuhan untuk ngetes. Lalu kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-6, keluarga Rehab ini ya. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur. Sebab Yonadab bin Rehab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Jadi ini ajaran mak engkongnya, bapak-bapaknya ya. Yonadab ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tapi keluarga Rehab bukan keluarga imam. Jadi bukan keluarga imam, bukan keluarga nabi, bukan keluarga raja, bukan keluarga bangsawan. Lalu mereka keluarga apa? Keluarga biasa.
Bukan keluarga yang di atas rata-rata, keluarga biasa aja. Tetapi rupanya didikan dari nenek moyang cukup berhasil. Biasanya kalau didikan papa itu mentok-mentok berhasil sampai ke keturunan ketiga aja udah bagus ya. Sampai cucunya juga cinta Tuhan, takut Tuhan. Tapi ini mereka sampai bergenerasi ke generasi, mereka rupanya berhasil memberikan legacy firman Tuhan, takut akan Tuhan. Nah terus dikatakan begini, janganlah kamu, jadi perintah pertamanya jangan minum anggur ya. Janganlah kamu mendirikan rumah. Jadi mereka tidak boleh punya rumah Bapak Ibu, ini lebih ekstrim lagi. Janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur. Melainkan, jadi mau jadi businessman tidak boleh Bapak Ibu. Jadi keluarga Rehab ini tidak boleh jadi businessman. Melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Anda lihat, jadi keluarga Rehab ini salah satu pantangan yang tidak boleh minum anggur. Itu diajarkan dari emak engkongnya. Nah kemudian Anda akan baca ketika mereka dites, berhasil enggak? Yuk kita lihat ya, ayat yang ke-8. Kita lanjut lagi ayat yang ke-8. Kami apa saudara? Mentaati suara Yonadab bin Rehab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami. Sampai sekian dulu. Saya mau cerita sedikit kondisi Yerusalem pada kitab Yeremia pasal 35. Kondisi mereka sedang dalam krisis. Krisis apa? Politik, krisis ekonomi. Jadi mereka diceritakan, mereka itu mengungsi ke Yerusalem karena kondisi krisis. Nah di Yerusalem Tuhan menguji mereka lewat Nabi Yeremia, dites supaya mau minum anggur. Bapak Ibu, orang kalau dalam kondisi krisis, harusnya yang biasanya gampang kompromi itu mudah sekali terjadi, benar nggak? Orang kalau dalam kondisi krisis politik, ekonomi, keamanan, karena mereka juga di tengah peperangan. Nah kalau orang di dalam kondisi seperti itu sangat mudah sekali nggak kompromi. Sangat mudah sekali nggak untuk mereka melenceng-melenceng sedikit. Padahal kalau minum anggur sebetulnya kan nggak apa-apa ya. Pokoknya jangan sampai mabuk, kan kira-kira begitu tuh Bapak Ibu. Jangan sampai mabuk. Yang lucunya mereka ini bukan kayak Anda tahu Simpson kan? Simpson itu kan ada pantangan-pantangannya karena nazir Allah. Mereka ini bukan nazir Allah, bukan nabi, bukan pendeta. Tapi kenapa minum anggur aja? Sebetulnya minum sedikit kan gak apa-apa sih. Lagian itu kan yang ngajarin kan emak engkong dari zaman generasi keberapa ke atas kan. Saya hitung itu udah lebih dari 3 generasi ke atas saudara. Nah tapi mereka sebetulnya logikanya kan gak apa-apa tuh minum-minum sedikit. Tapi luar biasa, Alkitab menuliskan kami mentaati suara Yonadab bin Rehab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami. Saya ini penasaran loh Bapak Ibu, sehebat apa ya Yonadab ya. Kok bisa ngajarin sampai cucu, cicit. Setelah cicit apa Bapak Ibu namanya? Cocok. Masa cocok Pak namanya Pak? Dari cucu, cicit, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit. Itu masih semuanya nurut, gak minum anggur dalam kondisi mereka miskin. Mereka dalam kondisi tidak aman, mereka dalam kondisi terancam, tapi mereka masih bisa tetap lurus jalan nurut apa yang diperintahkan oleh bapak leluhur mereka. Hebat kan? Dan Alkitab bilang begini, yuk kita baca. Kita langsung lompat ya, kita langsung lompat. Yeremia 35 ayat ke-18 sampai 19. Yeremia 35 ayat 18 sampai 19. Perhatikan. Ini janji Tuhan buat mereka karena mereka tetap kenceng sama Tuhan. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rehab. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu,
telah berpegang pada segala perintahnya dan melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Ini akibatnya, ini akibatnya. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rehab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Bapak Ibu boleh percaya atau enggak, kalau Anda sebagai orang tua tetap kenceng sama Tuhan. Melenceng-melenceng sedikit anak-anak, tapi pada akhirnya Tuhan akan balikkan mereka kembali. Karena apa? Rehab tetap kenceng dan lurus sama Tuhan. Tuhan janji seluruh keturunannya akan tetap tegak di hadapan Tuhan. Di tengah krisis, di mana mereka bisa melenceng, tapi mereka tetap lurus sama Tuhan. Itu kuncinya. Sekarang kondisi krisis banyak, tidak beda dengan orang Rehab. Kondisi ekonomi yang susah, tidak banyak berbeda dengan yang dialamin orang Rehab. Kuncinya cuma sederhana. Saya berdoa di tengah krisis apapun yang Bapak Ibu alami, tetaplah lurus sama Tuhan. Tetaplah hormati Tuhan kenceng. Walaupun di tengah kondisi begini kita punya alasan untuk kompromi. Tapi saya berdoa Anda tetap kenceng sama Tuhan. Saya mau tunjukkan sama saudara, gara-gara gak kenceng sama Tuhan, ada satu orang yang bikin cerita berbeda dari seluruh keluarganya sampai cucunya cucu, cicitnya cicit dan sebagainya. Anda lihat dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kita lihat Kejadian 12 ayat 10. Saya tunjukkan pada Bapak Ibu, kelihatannya sepele. Tapi Anda tidak akan pernah tahu harga yang harus Anda bayar. Percayakah Anda hukum tabur tuai? Kalau Anda tidak melihat tuaian, bukan berarti Tuhan merem saudara. Tinggal tunggu waktu. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Ini kisah tentang Abraham. Berkali-kali Alkitab menceritakan ketika Abraham menghadapi kondisi kering, dia lari kemana? Pasti Bapak Ibu apal. Lari kemana saudara? Mesir. Anaknya juga sama. Ketika mengalami krisis ekonomi, lari kemana kekeringan terjadi? Lari ke Mesir. Karena orang berpikir zaman itu Mesir itu seperti bank dunia. Jadi kalau ke Mesir otomatis mereka akan menerima punya kesempatan untuk hidup. Jadi mereka ke situ. Sama kan dengan kita Bapak Ibu. Kita kalau kepepet, gak ada duit. Larinya kemana? Kepepet. Kartu kredit. Gesek, betul? Kalau enggak kartu kredit, saudara. Saudara yang berduit. Pinjam duit. Itu yang kita lakukan. Anda lihat sama seperti Abraham. Kelihatannya sepele, lari ke Mesir. Kalau bahasa sekarang, lari ke bank dunia. Jadi cari pinjaman, cari bantuan dari manusia. Anda lihat kita baca ya ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi Abram di sini mulai kompromi. Berkali-kali Tuhan bilang jangan ke Mesir, jangan ke Mesir. Tapi Abraham tetap gak tahan karena kondisi susah lari ke Mesir. Banyak dari kita juga gak tahan nunggu Tuhan karena duit kepepet, karena gak tahan tunggu Tuhan. Akhirnya kita cari pinjaman. Banyak dari kita seperti itu, lalu kita jatuh makin dalam. Ini yang dilakukan Abraham. Yuk kita baca lagi. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Lalu kemudian ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Lihat ya, dia mulai kompromi ke Mesir. Tuhan udah ngelarang. Setelah kompromi mulai ke Mesir, bertambah lagi dia mulai bohong. Ya kan? Tambah kompromi terus. Lihat kita lihat ayat 13 selanjutnya. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ayat 14. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Ayat 15. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Ayat yang ke-16.
Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Perhatikan ayat 17. Firaun menyambut ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istana, ya, karena Sarai istri Abraham itu. Orang akan bilang begini, loh lihat Abraham kan kompromi ke Mesir. Terus mulai bohong kan, tapi kan masih diberkati, berarti enggak apa-apa. Masih diberkati. Jadi kita selalu alasan gitu, masih aman ternyata Abraham karena dia dapat berkat. Pada akhirnya Firaun enggak jadi menikahi Sarah karena Tuhan menjaga. Tuhan menolong sehingga Firaun enggak jadi ambil Sarah jadi istrinya, betul? Loh lihat Bu, Abraham kompromi tapi Tuhan tetap menjaga. Tuhan tetap menjagai Sarah, ya kan? Dan Anda melihat malah Abraham dapat berkat. Dapat apa saudara di ayat yang ke-16, kalau saudara baca ayat ke-16, tapi inilah kuncinya. Perhatikan, karena ia mengingini perempuan itu, Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Bapak Ibu, di antara berkat yang Abraham dapatkan dari Firaun sebagai buah dari kompromi dan bohongnya, kelihatan masih diberkatin. Tapi di antara berkat yang masuk ada berkat bayangan. Menurut saya kelihatannya berkat tapi sebetulnya bahaya. Kenapa? Yaitu budak laki-laki dan budak perempuan. Kenapa saya bilang itu berkat bayangan? Karena dari situlah muncul Hagar. Bapak Ibu pikir Hagar dari mana? Hagar itu dari ini ayat 16. Saya nggak perlu perpanjang, Bapak Ibu tahu ceritanya Hagar. Apa yang ditabur oleh Abraham sampai hari ini kita yang menuai. Kalau keluarga di tengah krisis, kita gagal untuk tetap jalan lurus dengan Tuhan, kita tidak akan bertahan. Jadi pagi ini saya cuma pengen sampaikan sederhana. Bapak Ibu punya masalah keuangan, kerjaan lagi sepi, tanggungan gak bisa bayar, mungkin harus mendekati deadline dan masih belum ada dana. Bolehkah saya menyarankan satu solusi supaya seperti kepada keluarga Rehab, Tuhan bicara, engkau akan tetap ada di hadapanku sepanjang masa. Solusinya simple, apapun yang terjadi, sesusah dan seterdesak apapun, jangan keluar dari jalan yang Tuhan tidak berkenan. Artinya, salah satunya, jangan utang gesek kartu kredit. Jangan. Bu, tapi mepet. Bertahanlah, jangan. Engkau akan melihat tangan pertolongan Tuhan akan terjadi. Bagaimana kita di tengah krisis supaya tetap bertahan? Satu orang dalam keluarga, biarlah tetap paling benar dengan Tuhan. Tetap kenceng sama Tuhan, tetap lurus sama Tuhan, dan tetap takut akan Tuhan. Tadi pagi di ibadah yang pertama, orangnya datang, satu keluarga. Langsung nemuin saya, rangkul saya, pokoknya cinta banget sama saya. Satu keluarga suami istri dan 3 orang anak. Tadi Bu Gembala tahu ya. Mereka, saya tadi sempat cerita di ruangan atas, mereka pertama kali saya ngisi di BSD. Saya lupa tahun berapa, sekitar 2023 kalau enggak salah. 2023 pertengahan. Mereka datang ke BSD karena saya ingat emailnya dia tuh sekitar bulan Juni. Jadi pertengahan. Mereka tanya saya bisa nemuin ibu di mana. Ketemulah di BSD, minta waktu, ngobrol di ruang atas, nangis-nangis. Dulu enggak sama anaknya, cuman suami dan istri berdua. Nangis-nangis.
Saya tadi ngomong, ceritamu tak saksikan ya? Ya, tapi aku enggak sebut nama kok, tenang aja. Oke. Waktu nangis-nangis di ruangan atas, saya dengar cerita mereka ikut suntuk saya Bapak Ibu. Rasanya ini keluarga hidupnya susah banget. Banyak tanggungan, enggak bisa bayar, rumah terancam keluar, enggak bisa punya dana juga untuk kontrak perpanjangan. Terus kemudian ditambah anak-anak terancam sudah berapa bulan enggak bayar sekolah. Tiga-tiganya udah berapa bulan enggak bayar sekolah. Bayangin, berdiri duduk di depan saya, nangis, sampai akhirnya saya tanya, kok bisa sampai gini tuh gimana? Dia bilang 8 tahun suaminya enggak kerja. Bukan males Bapak Ibu. Mau bikin usaha sendiri enggak punya modal. Mau ikut orang enggak ada yang mau terima umur segitu. 8 tahun. Jadi 8 tahun nganggur. Di depan saya di ruangan atas itu sampai bertengkar Pak, Bu. Di depan saya bertengkar. Bertengkarnya tuh gara-gara gini. Saya tanya, Bapak bidang apa? Saya ini dulu sales Bu. Sepintas saya melihat bapaknya, ini bapaknya tipe kalem. Jadi kalau bahasa saya itu dari 4 kepribadian bapaknya tipe flegmatis. Orang flegmatis itu geraknya itu gimana ya? Enggak kayak sanguin, saya sanguin. Orang sanguin itu gampang panik. Dan karena gampang panik, gampang utang. Gercep. Karena panik. Nah, flegmatis berlawanan sama sanguin. Flegmatis tenang, nyantai. Gimana nih Pak? Nggak ada duit. Ya lihat besok lah. Besoknya gimana nih? Lihat besok lagi. Jadi jalannya itu nggak bisa ritmenya seperti orang sanguin. Karena orang sanguin itu cepet karena panik. Nah flegmatis itu tenang karena easy going. Easy going sesuai dengan arah angin Pak. Kemana angin bertiup. Saya ngomong sama dia, suami kamu ini flegmatis loh. Dia bilang, terus dia ngomong, makanya Bu saya ini marah sama dia. Masa cari kerja kurang gercep gitu loh. Dia ini kurang gitu loh, lemot suami saya ini. Jadi bertengkar di depan saya. Suaminya dasar flegmatis, sabar. Digituin istrinya. Ini loh, kurang pinter Bu. Saya tuh mau, dia tuh bawa pakai otaknya sedikit gitu loh, kurang pinter. Nah rupanya istrinya sanguin kayak saya. Kurang pinter ini, masa cari kerja lemot dan sebagainya. Jadi bertengkar di ruangan atas itu. Terus saya langsung ngomong gini, oke, jangan rame ya, diem dulu. Saya ngomong gini, berarti kalian berdua sering bertengkar ya? Ya iya Bu, gregetan saya lihat suami saya. Suaminya jawab, ya begitulah. Suaminya jawab gitu. Tadi di atas saya masih tanya, kok istri lu masih rewel enggak? Masih suka ngomel enggak? Iya berkurang Bu, berkurang. Tadi saya tanya langsung di atas, berkurang. Jadi gara-gara itu dia menganggap suaminya ini lemot, enggak pinter cari kerja dan umur juga sudah 50 kira-kira gitu ya. Anda bisa bayangkan cari kerja susah kan? Saya bilang gini, berarti kalian sering bertengkar ya? Iya Bu, gak tahan saya, gregetan saya. Dia tuh loh gak mikir bayar sekolah gimana, ngeni rumah gimana. Kerjanya tuh loh lemot sekali Bu. Saya tuh sudah tawar-tawarkan ke teman-teman ada kerjaan gak buat suamiku, gak nemu Bu. Lah terus siapa dia sendiri lelet katanya gitu. Jawabnya gitu ya Bapak Ibu, di depan suaminya juga. Singkat cerita, saya bilang gini, kalian mau melihat pemulihan? Mau Bu, mau pasti mau kan.
Kalau enggak mau kan enggak mungkin kalian ketemu saya kan. Kalian pasti berharap ada solusi kan. Iya Bu. Oke. Firman Tuhan bilang begini. Bukan tangan Tuhan kurang panjang. Tapi yang menjadi pemisah kamu dengan aku adalah dosa-dosamu. Berarti kalian kenapa 8 tahun tidak dapat kerja? Ya karena umur dan kalian, karena suamiku lemot Bu. Apakah buat Tuhan mustahil untuk kasih kerjaan biarpun lemot? Mungkin kan? Iya. Kenapa terus Bu? Karena engkau berbuat dosa. Dosa apa Bu? Ngomel. Rame. Loh, kamu pelajarin cerita tentang Korah, Datan, dan Abiram. Alkitab menuliskan karena mereka mengeluh, maka malaikat maut menyerang mereka. Bapak Ibu hati-hati mengeluh. Kalau Anda mengeluh, Anda akan mendatangkan malaikat maut. Yang berarti rezekimu pun mati. Apa yang kau kerjakan bisa bahaya. Jadi berhenti ngomel berarti berhenti bertengkar. Saya ngomong sama istrinya. Cik, mulai sekarang aku tahu kamu sangguin kayak aku. Iya Bu, gak tahan saya. Kalau kamu ndak tahan, cepet lari ke toilet, siram muka, oke? Jangan sampai ngomel sama suami, ya, oke? Gitu ya Bu, iya, sampai ngomel kamu ndak usah ketemu saya lagi. Ndak boleh ngomel, jadi ndak bertengkar. Pak, diingetin ya istrinya, kalau mulai ngomel, kamu inget katanya Bu Ruth, suruh ke kamar mandi siram ya, gitu. Lah tambah bertengkar Bu katanya gitu. Ndak apa-apa Pak, diingetin. Jadi itu pertama, berhenti bertengkar, berhenti ngomel. Terus yang kedua saya tanya, simple. Kamu punya unek-unek gak? Ganjelan. Soalnya setahu saya biasanya orang kalau lagi susah Pak ekonominya biasanya sensitif. Sensitif. Gampang tersinggung. Sama saudara ndak bantu, sama teman yang mengecewakan. Kamu ada ndak? Dia bilang, ada Bu. Tapi saya sudah ngampunin. Kok tahu sudah ngampunin? Ya saya pernah ngomong sama Tuhan, saya ngampunin. Oke, berarti sekarang udah beres sama dia. Enggak Bu, kalau ingat dia ya marah saya Bu. Loh berarti kamu selama ini enggak mau nemuin dia karena kamu menghindarin untuk terluka. Kamu masih menyimpan kepahitan. Singkatnya, yuk minta ampun sama Tuhan itu gampang. Tapi yang kedua, habis selesai dari saya, kamu temuin orangnya ya. Kamu rekonsiliasi oke? Saya ketemu lagi Bu. Iya, saya tuh menghindar ketemu Bu. Karena masih jengkel kan, berarti kamu belum menyelesaikan. Temuin dan selesaikan. 2023. Terus email saya. Bu, saya sudah nemuin, puji Tuhan. Saya sudah sedapat mungkin mengurangi ngomel, puji Tuhan. 1 bulan kemudian dia email saya dari sejak ketemu di atas. Kok belum pemulihan Bu? Ya Tuhan, tanya kok belum terjadi apa-apa? Sabar toh, wong kamu banyak ngomel selama ini ibarat tanah itu sudah tandus. Terus kamu mau siramin butuh waktu kan, saya bilang gitu. Bulan berikutnya email lagi. Kok masih belum Bu? Saya langsung jawab gini, tanya terus alamat kapan-kapan. Jangan pernah tanya lagi. Oke, stop. Lakukan, kamu sudah mengampunin, kamu sudah istilahnya tidak bertengkar. Saya mengajari yang ketiga. Lalu deklarasikan, suamiku diberkati, suamiku dapat pekerjaan, suamiku akan ditolong Tuhan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan. Nah, baru kata-kata imannya mempan bahasa sederhana saya. Bulan ketiga, suaminya dapat pekerjaan. Suaminya yang tadi itu, sampai hari ini. Berarti udah 2 tahun. Dan luar biasanya pekerjaannya Bapak Ibu. Saya enggak tahu bagian apa, pokoknya gini, istrinya cerita. Ibu Ruth tahu, suami saya bisa dapat pekerjaan sesuai dengan personalitinya dia. Bosnya bilang begini, saya minta pokoknya apa yang saya suruh kamu kerjain aja. Kamu ndak usah punya ide macam-macam, kamu ndak usah inisiatif macam-macam, kamu ndak usah gerak aneh-aneh macam-macam, nggak usah punya ide-ide, pokoknya apa yang saya bagikan itu aja kerjakan. Karena memang dia ndak pernah ide. Karena orang flekmatis susah dimintai ide Pak.
Kalau dia dimintai ide yang membuat dia gagal di pekerjaan yang dulu karena dia marketing. Dan karena dia marketing, orang marketing kan harus kreatif. Nah dia enggak bisa. Dia enggak bisa suruh ide-ide gitu. Akhirnya habis. Nah dia sekarang dapat pekerjaan yang tidak menuntut macam-macam. Pokoknya dikasih kerjakan, itu cocok flekmatis. Sampai hari ini dan dapat gaji yang luar biasa. Tadi nemuin saya cuman untuk bilang, Bu blessing kami lagi anniversary. Bu ada kabar, tanggal berapa kemarin itu dia bilang, kami tanda tangan, kami beli rumah. Wow, Anda mau melihat pemulihan Tuhan? Jalan bener sama Tuhan. Jalan bener enggak usah muluk-muluk kayak kaum Rehab. Harus enggak minum anggur, bukan itu. Suami istri jalan bener enggak sama Tuhan. Enggak rame, enggak bertengkar. Karena Mazmur kan bilang begitu. Kalau umatku rukun, berkat diperintahkan. Kalau suami istri bertengkar, berkat enggak datang. Orang tua anak, gimana? Udah beres enggak? Sampah-sampah diselesaikan. Jalan benar dengan Tuhan, pasti berkat terjadi. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang calon diberkati. Coba lihat sebelahnya. Yang masih mencelureng, yang masih cemberut, bilang begini. Loh, cemberut itu juga melanggar firman. Loh kok bisa Bu Ruth? Firman Tuhan apa? Bersukacitalah senantiasa. Kata lah itu artinya apa? Perintah kan? Perintah berarti kan gini. Anda suka enggak suka harus dikerjakan. Anda mood enggak mood harus dikerjakan. Moodnya lagi suntuk tapi mukanya kan bisa begini. Hati menangis tapi muka bisa kan? Saya melihat wajah Anda beberapa benar kayak letih lesu berbeban berat. Coba lihat sebelahnya, ingatkan. Karena wajah yang cemberut menghalangi rezeki. Coba lihat sebelahnya, yang cemberut senggol dan bilang, senyum dong. Senyum dong, rezeki banyak. Amin saudara. Mari kita belajar seperti keluarga Rehab. Boleh saya mengundang pemain musik kembali? Sederhana bagaimana kita melewati krisis. Saya punya satu komunitas, tapi cuman lewat Zoom. Ada, istilahnya ada jemaat di Zoom, ternyata orang Katolik. Nah dia tuh selalu mengikuti tips-tips yang saya bagikan, dan saya terberkati sekali dengan dia punya kesaksian. Jawabnya cuman simple. Bu, saya itu kan gak ngerti banyak firman di Katolik. Ya kan, di Katolik kan kita boleh dibilang kan jarang buka Alkitab. Ya kita cuman baca firman yang dibacakan Romo kan. Nah dia bilang, pada waktu saya dengarkan pengajaran-pengajaran yang ibu beri, saya mulai menerapkan satu persatu. Mulai dari pengampunan, mulai dari sampai deklarasi dan sebagainya. Dia bilang begini, kesimpulannya ini yang memberkatin saya. Bu, ternyata ya kalau kita itu jalan ngikuti apa yang Tuhan suruh, pasti bagus kok hasilnya. Bersyukur, bersyukur. Disuruh ngampunin, ngampunin. Disuruh bersukacita, bersukacita. Dan kita akan lihat seperti keluarga Rehab, keluarga Bapak Ibu akan diberkati sepanjang masa. Yuk kita sembahyang sebentar. Bapak sama Ibu yang duduk di tengah, ya yang baju merah. Bapak Ibu pengurus? Oh makanya baju pink. Valentine's Day. Saya enggak tahu Tuhan taruh sesuatu. Tuhan sangat suka lihat hati Bapak. Terutama Bapak, bukan berarti Ibu enggak, saya enggak tahu Bu. Kadang-kadang kan yang disorot cuma Bapak. Jadi kalau Ibu bagaimana saya enggak tahu karena bosnya enggak ngomong apa-apa. Tapi Tuhan sangat suka lihat hati Bapak. Dan ini yang saya tangkap,
Bapak, saya enggak tahu, tapi Tuhan akan mengangkat keluargamu seperti keluarga Rehab. Satu kali Tuhan bicara sama keluarga Obed-Edom. Engkau bersama dengan semua anak-anakmu akan kuberkati. Orang bilang tahun ini susah, tapi keluargamu akan melihat tahun ini banyak favor Tuhan. Semuanya, satu persatu. Jangan terkejut kalau ada orang bilang masalah bertubi-tubi, Bapak akan dapat good news bertubi-tubi. Amin. Biarlah engkau terus mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, maka Tuhan juga akan menghormati keluarga kita. Keluarga yang diberkati melewati krisis adalah keluarga yang ketika di tengah krisis dia tetap bisa menghormati Tuhan. Krisis bukan menciptakan karakter, tapi krisis akan menyingkapkan karakter saudara seperti apa. Di masa krisis akan kelihatan saudara cinta Tuhan atau enggak, saudara hormat sama Tuhan atau enggak. Dan saya berdoa yang Tuhan temukan adalah anak-anak yang seperti Rehab, yang begitu menghormati Tuhan, dan Tuhan akan menghormati dia. Kita bisa melewati krisis ini, gereja BSD Church, engkau akan melewati krisis apapun yang terjadi saat ini, baik ekonomi, baik kondisi di masyarakat. Dan saya berdoa BSD Church juga akan tetap seperti Rehab, hidup kenceng, hidup lurus sama Tuhan. Yang lain tidak jujur, saudara tetap jujur. Yang lain berontak, saudara tetap taat. Yang lain memakai cara-cara dunia, saudara tetap akan tulus sama Tuhan. Amin. Yang lain komplain, saudara bersyukur. Amin saudara. Yang lain suntuk, saudara boleh suntuk 1 menit. Setelah itu Tuhan akan melihat attitude kita. Biarlah kita tetap lurus dengan Tuhan. Bapak ibu juga yang pakai baju pink. Nah, enak kalau nunjuk sama baju pink. Saya juga melihat tangan Tuhan memberkati Bapak, terutama Bapak. Saya kok melihat Tuhan kirimkan malaikat gandeng Bapak, ya saya nggak tahu. Seakan-akan kalau malaikat itu dikirimkan tuh kayak kita ini nggak kuat sendirian. Dan seakan-akan Tuhan itu mau bilang bahwa aku nggak membiarkan kamu sendirian, aku akan menatang kau. Yang berarti bukan cuma menatang untuk kuat, tapi Bapak akan melihat juga jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Bapak saya tidak tahu, tapi Tuhan bicara tentang Yesaya 43. Aku akan membuka bagimu jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Saya tidak tahu tahun-tahun kemarin mungkin seperti padang gurun, tapi Tuhan membaca kesetiaan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tetap setia di tengah segala kesulitan, dan Tuhan katakan aku tidak pernah utang. Kamu akan lihat. Ini akan menjadi tahun redemption buat Anda. Mulai tahun ini akan menjadi tahun redemption. Bapak tangkat dengan iman. Saya nggak tahu Tuhan akan melakukan apa. Saya paling demen ketika Tuhan sudah menurunkan SK, Pak. Saya paling demen ketika Tuhan sudah menurunkan SK. Kalau SK dari bos turun, itu yang paling penting. Tuhan berbicara, saya mempercayainya. Selesai sudah persoalannya. Satu kali seorang perwira datang pada Yesus, Tuhan, satu kata aja, hambaku akan sembuh. Kalau Yesus bilang sembuh, sembuh. Kalau Yesus bilang aman, aman. Pak, aman Pak. Lebih dari aman Pak. Saya enggak tahu Bapak ada apa. Lebih dari aman, Bapak lagi berdoa minta apa. Oh, saya tiba-tiba juga menangkap sesuatu, Tuhan membangun sesuatu. Saya enggak tahu Bapak lagi mau bangun apa. Pokoknya Tuhan akan bangunkan buat Bapak. Saya enggak tahu bangun apa. Bangun kerjaan, bangun apa, aku enggak ngerti Pak. Bapak harus uji karena Ruth bisa salah. Seorang yang bergerak di profetik harus siap untuk responsibel, tanggung jawab. Kalau kita salah kita harus bilang, ya aku salah. Jadi tidak semuanya salah lu punya iman kurang. Gak bisa Pak, belum tentu salahnya teman jemaat. Tapi ya kami sebagai hamba Tuhan juga bisa salah. Tapi yuk kita tetap lurus sama Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Muka Bapak Ibu makin kesini kok makin cemberut. Makin saya mau akhiri kok mukanya makin gini. Saudara gimana? Coba toleh sebelahnya. Ayo jangan cemberut, bersukacitalah. Nurut sama Tuhan, bersukacita. Gak usah muluk-muluk pergi ke daerah primitif saudara. Firman Tuhan simpel, bersukacita aja kita bisa lakukan gak? Belajar jalan dengan Tuhan. Yuk kita mengucap syukur. Boleh minta pujian, ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Bapak. Bapak suaranya enak sekali. Saya iri dengan suara Bapak. Ku bersyukur. Tuhan juga Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Bapak sekarang dalam kondisi dia banyak kebutuhan, tapi Tuhan bilang aku yang akan menyediakan dan membangunkan. Orang tidak bisa lihat tapi apa Ku bersyukur Tuhan. Yuk sama-sama kita mengucap syukur siang ini buat kasih setiamu. Ku bersyukur. Semua yang percaya, mari sama-sama ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, syukur Bapa, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat gereja ini Tuhan. Seperti keluarga Rehab. Di tengah-tengah orang Yerusalem, orang Israel dan mereka semua dan Yehuda yang ada di sana. Mereka semua sudah mulai kompromi dan melanggar firman-Mu. Tapi keluarga Rehab tetap tekun setia mengikuti jalan-Mu. Aku berdoa bahwa semua anak Tuhan di BSD Church akan menjadi seperti keluarga Rehab. Di tengah orang lain mulai kompromi, mereka tetap lurus dengan Tuhan. Di tengah yang lain mulai mengikuti cara-cara dunia, biarlah mereka akan tetap kuat mengikuti cara Tuhan. Dan bukan pakai cara dunia maupun kekuatan sendiri. Tuhan, seperti Engkau memberikan janji yang luar biasa buat keluarga Rehab, demikian orang-orang yang takut akan Tuhan juga akan tetap Engkau jaga sampai selama-lamanya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kekuatan-Mu menyertai kami semua, biar kami akan menjadi pribadi yang terus menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, pujian serta syukur hormat hanya buat Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bilang sekali lagi sama belahnya, tetap kuat ya Pak, Bu, jalan sama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, boleh kembali duduk. Bapak Ibu yang diberkati dengan firman yang dibagi siang hari ini, boleh lambaikan tangan dan berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji syukur kami mewakili tim pengembalaan BSD Church mengucapkan banyak terima kasih
buat pelayanan Pastor Ruth Julia di siang hari ini, ibadah siang hari ini. Biarlah kiranya berkatnya selalu dilimpahkan untuk Pastor Ruth Julia dan keluarga. Bapak Ibu, kami mau menyambut untuk Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di BSD Church? Oh, puji Tuhan Ibu, selamat bergabung, selamat beribadah di BSD Church. Jika belum ada tempat ibadah yang menetap, BSD Church kita ada 2 kali ibadah, jam 9 dan jam 11. Biar minggu depan boleh hadir kembali, berkatnya selalu dilimpahkan. Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman bahwa minggu depan kita akan beribadah dalam nuansa Imlek. Jadi kami mengundang Bapak Ibu boleh hadir dengan mengenakan aksesoris untuk nuansa Imlek ya. Bisa pakai congsam atau mungkin bernuansa merah. Kami mengundang kita semua untuk bisa meramaikan ibadah minggu depan. Ya, berikan kemuliaan, kita siapkan ibadah kita yang terbaik minggu depan. Oke. Mari siapkan hati kita mau berdoa untuk memberikan persembahan yang terbaik. Puji dan syukur Tuhan Yesus yang hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan. Kami boleh kembali datang di tempat ini Tuhan untuk melihat wajah-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu tak berkesudahan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Yang terbaik Tuhan telah berikan. Tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Kami mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh memberi dengan sukacita, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Biarlah kiranya apa yang kalah kami tabur ini boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di BSD Church ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Yang terbaik daripada-Mu kami kembalikan kepada-Mu untuk kemuliaan, hormat dan nama, ditinggalkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Kau kuatkan aku, kau hibur aku. Saat susah kau jadi sandaranku. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu. Sempurna bagiku. Kita hidup itu harus berkomunitas. Kalau gereja, kita bisa beribadah bersama. Tapi kalau CG, kita belajar berjalan bersama. Di CG kita dikenal orang, kita didoakan, dan juga kita diperhatikan. CG itu kita jadi bisa lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Manfaat ikut CG adalah Bapak Ibu atau saudara-saudari bisa didoakan dan juga bisa belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan, belajar menyampaikan firman Tuhan, belajar untuk berdoa, dan juga belajar jadi singer, belajar jadi WL juga. Jadi ada banyak manfaat kalau Bapak Ibu, saudari-saudari ikut CG bersama kami. Karena di CG itu kita bisa semakin berkembang, bertumbuh imannya. Kalau manfaat ikut CG itu banyak ya. Pertama, sudah pasti kita mengalami pertumbuhan rohani yang baik untuk kehidupan keluarga kita, pekerjaan, dan juga pelayanan kita. Dan inilah CG Cekas. Jadi jangan tunda-tunda lagi, ikut CG bersama kami BSD Church. Tunggu apa lagi? Ayo gabung di CG. Kita tunggu di Welcome Lunch ya. Menara Doa setiap hari Jumat jam 10 pagi bertempat di Sekretariat Gereja Ruko de Loop F2 BSD City. Morning Worship Sabtu 21 Februari 2026 jam 5 subuh
Rembesi Hotel di ruang Mandalika A. Chobe atau Children of Blessing, Minggu 22 Februari jam 9 pagi dan jam 11 siang, Rembesi Hotel lantai 7. Generation to Bless atau Youth diadakan di hari Minggu jam 11 siang di Rembesi Hotel lantai 7. Dan kita akan bertemu kembali dalam Sunday Concert Minggu 22 Februari 2026 bersama dengan Pastor Victor Rarung Hadiningrat di jam 9 pagi dan jam 11 siang, Rembesi Hotel, Auditorium Gunung Salak lantai 6. Shalom Jemaat BSD Church. Kami dari tim pemerhati BSD Church mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk dilayani dalam doa, untuk pemberkatan rumah, untuk orang sakit. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dilayani, untuk pelayanan kedukaan, orang sakit, pemberkatan rumah, pemberkatan tempat usaha, atau pokok-pokok doa lainnya, bisa menghubungi kami, tim pemerhati, di nomor di bawah ini. Dan bisa menghubungi sekretariat, dan bisa menghubungi pada saat keluar dari ibadah. Kami bersedia menunggu di lounge yang di depan yang sudah disediakan. Terima kasih. Monday Blessing diadakan setiap hari Senin jam 7 pagi melalui Zoom Meeting. Demikian news sepekan sepanjang minggu yang berjalan, berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dalam ibadah di tempat ini. Dan sampai ketemu kembali, besok hari Senin ada Monday Blessing yang akan diadakan pukul 7 pagi. Kita akan berdoa bersama-sama mengawali 1 minggu ke depan dengan doa bersama pukul 7 melalui link Zoom. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bergabung jam pukul 7 besok pagi. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terima kasih Pastor Ruth Julia yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai Ibu bersama Bapak dimanapun berada, biar Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi. Baik Bapak Ibu Saudara, sejam pun kita pakai berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Dengan pujian penyembahan, dengan doa-doa kami, bahkan dengan melalui firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang sudah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah firman itu jatuh di tanah hati yang subur. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap orang yang setia melakukan firman Tuhan, hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Ruth Julia Tuhan yang sudah menjadi berkat kami sepanjang 2 sesi ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan akan menyertai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Dan pelayanan selanjutnya Tuhan yang akan berkati. Dan kami percaya karya-Mu Tuhan yang boleh nyatakan dalam kehidupannya. Memberkati anak-anaknya, memberkati keluarga besarnya Tuhan. Dimanapun Tuhan akan pakai dan Tuhan tempatkan. Biar dia menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang sudah hadir panjang ibadah ini berlangsung. Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangganya. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit. Dan kami percaya setiap orang yang bersandar kepada Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang meminta, maka Tuhan akan memberikan. Maka dari Tuhan kami berseru kepada Tuhan, karena kami terlampau yakin dan percaya, telinga Tuhan tidak kurang lebar, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar setiap doa dan seruan kami. Berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah dan berlangsung. Tuhan yang akan memberkati. Biar setiap yang mereka lakukan Tuhan, dalam Tuhan yang akan membalas dengan berlipat kali ganda. Di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami selanjutnya dimanapun kami ada. Biar kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya.
Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Kau kuatkan aku, kau hibur aku. Saat susah kau jadi sandaranku. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu. Tuhanku sungguh hebat. Terbang tinggi, terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Terbang tinggi, terbang tinggi. Ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu. Tuhanku sungguh hebat. Terbang tinggi, terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Terbang tinggi, terbang tinggi. Ku kan aman bersama